Dapun tayang naik di sampau ngalap sidayatra. Siapa yang bisa mengertikan bahasa saya ini? Ini bahasa apa? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tapi Melayu abad ke-7. Ayo sekarang. Tidak ada yang ngerti, saya tambahi lagi. 1 juta kalau ngerti satu kalimat. Padahal sebetulnya Anda ngerti. Cuman bahasa ini kan tidak lazim. Dapun tayang itu nama orang. Yang itulah yang menjadi kata sembah yang. Menyembah yang itu Tuhan. Waktu itu belum muncul kata Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Tuhan itu artinya Tuhan Janaka, Tuhan Kanaka, nama Patih, nama Raja itu Tuhan. Ya, shalom. Kita lanjutkan perbincangan kita ini dan saya akan mengawali dulu tentang naskah Perjanjian Lama. Salah satu yang menjadi tema yang sering dipertanyakan adalah tentang apa benar Alkitab yang kita percaya itu asli. Padahal sebetulnya kalau ngomong asli itu makna asli apa dulu yang dimaksud kan? Kalau disebut asli dalam pengertian bahasa aslinya, ya baik Quran, Taurat, Injil ya masih ada. Tapi kalau yang ditanyakan itu asli dari zamannya penulisnya, dua-duanya tidak ada. Karena apa? Zamannya Musa mana? Tidak ada kan. Huruf zamannya Musa seperti apa itu baru hipotesis itu. Misalnya, setiap zaman huruf itu kan berganti. Setiap kalender, setiap zaman kalender itu juga berganti. Makanya tidak mungkin kita bisa mengerti misalnya penanggalan Natal hanya dilihat dari kalender yang sekarang ini kan tidak mungkin. Karena harus melihat bagaimana aneka cara perhitungan waktu, apakah itu zaman kalender Julian, kalender Gregorian, harus dilihat kalender Yahudi. Yahudi pun yang harus utama pakai kalender bulan, ya, kalender Yahudi itu. Tapi itu pun sebelum atau setelah pembuangan ke Babel itu berubah-ubah. Jadi kita kalau kita bicara tentang masalah apa namanya Al-Quran dan Alkitab, tentu ini beda. Pendekatannya juga harus beda. Kenapa? Al-Quran itu kitab yang muncul dari satu zaman, satu nabi yaitu Muhammad, penerima wahyu dalam pandangan Islam. Satu bahasa ya bahasa Arab di zamannya Muhammad. Satu sistem kalender hijrah di zamannya Abu Bakar, yang bikin kalender kan zamannya Abu Bakar itu, ya kan? Maka lebih mudah. Tapi ketika kita membaca Alkitab tentu tidak semudah itu. Karena mulai dari kitab Kejadian dari zamannya Musa, kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi menurut kalender dini. Kalau menurut kalender yang ada tokoh yang mengatakan tahun abad ke-12 sebelum Masehi, kita tidak persoalkan itu. Sampai kira-kira sebelum tahun 95 Yohanes menulis surat-suratnya, yaitu 1, 2, 3 surat Yohanes di Efesus. Itu jarak waktunya lebih daripada 1400 tahun. Otomatis nama-nama bulan juga bergeser. Nama bulan Nisan itu kan pengaruh Babel, maka Nisanu jadi Nisan. Nah, ketika kita membaca teks dari kitab Taurat, suasananya masih suasana Mesir. Tapi begitu kitab Yosua, suasananya suasana Israel. Karena kan Musa tidak pernah sampai di tanah perjanjian. Nah, ini lebih rumit tentu saja, sama dengan kira-kira kalau kita bandingkan sejarah hidup Presiden Soeharto dan ensiklopedia Indonesia mulai dari zaman prasejarah sampai zaman Jokowi. Coba sulit mana sekarang? Kalau bicara tentang riwayat hidup Pak Harto, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris cukup. Tapi kalau bicara tentang misalnya prasejarah Indonesia sebelum abad keempat, di mana itu Indonesia informasinya? Tidak ada. Informasi lokal nggak ada. Kan Prasasti Kutai abad keempat itu, zamannya Mula Warman. Tetapi syair India dari abad pertama Masehi, misalnya Srimad Valmiki Ramayana, sudah menyebut Indonesia. Bahkan Papua itu disebut. Dalam syair Valmiki itu kan abad ke pertama ya, tahun 120 atau awal abad kedua lah kira-kira. Yatna wantu yawa dwipam Sapta raju pasu bitam Swarna rupiaka dwipam
Swarna Karaman Ditam, Jawa Dwipa Mati Kramya Sisirunama Parwata. Itu bahasa apa itu? Nah, kan Anda nggak ngerti itu, jangan ngerti Alkitab. Kenapa? Bahasanya cuma bahasa Inggris, bagaimana Anda bisa ngerti Alkitab? Suasana kebudayaannya, arkeologinya, kita tidak tahu. Zamannya India itu, abad pertama Masehi, Jawa Dwipa, jelajahilah pulau Jawa. Yatnawanto Jawa Dwipam, Saptarajo 7 kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Bahasanya aja beda dengan bahasa Indonesia sekarang. Kita mau ngerti zaman kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, bahasanya bahasa Melayu, tapi Melayu zaman itu. Coba ketika saya tanyakan orang yang suka mengerti Alkitab, tapi modalnya hanya Alkitab bahasa Indonesia. Jadi modalnya murah, 125.000 plus indeks, kan itu kan? Kalau hanya begitu Anda mengerti Alkitab itu pangkatmu apa? Saya bilang begitu. Saya itu gimana? Harus saya jujur kan, saya itu orang yang bukan guru sebetulnya saya. Saya ini agitator. Agitator itu kalau ngomong lancar, tapi memang ya meyakinkan itu. Tapi kalau disuruh ngajar, saya tidak telaten. Makanya supaya nggak ditanya cepet-cepet, saya habisi aja supaya nggak ada pertanyaan lagi. Supaya cepat selesai, tapi yakin dulu gitu loh. Karena apa? Kalau kita ngajar satu-satu, itu nggak selesai-selesai. Nanti kita kalah lagi dalam pergerakan. Ngerti ya saya maksud Bapak Ibu? Saya perlu lihat perkembangan orang luar tuh ngeri juga sekali saya. Makanya Anda tidak mungkin bisa belajar semuanya. Anda harus fokus pada satu bidang, tapi tidak awam bidang yang lain. Itu baru Anda bisa ngejar. Orang tidak mungkin sekaligus suruh belajar Ibrani, Aramaik, Arab. Itu waktunya kan panjang. Fokusmu harus satu. Milih Ibrani, tapi jangan awam Arab. Jangan awam Aramaik. Milih Arab, tapi jangan awam Ibrani. Supaya Anda bisa mengintegrasikan. Selama ini kan gitu. Orang Islam cuma ngerti Arab, tapi nggak ngerti Ibrani. Orang Kristen ngerti Ibrani, nggak ngerti Arab. Padahal dua bahasa itu kan sebetulnya serumpun. Dengan kita membangun jembatan secara lingual ini, orang bisa masuk ke kebudayaannya. Apalagi kita baca Alkitab. Saya berikan ilustrasi mudah sekarang. Begitu dalam satu pertemuan saya tanya, saya mau membaca prasasti Kedukan Bukit. Itu abad ke-7 kerajaan Sriwijaya. Perhatikan kata-kata saya. Saya bilang begitu. Dapun tayang naik di sampau ngalap Sidayatra. Siapa yang bisa mengartikan bahasa saya ini? Ini bahasa apa? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tapi Melayu abad ke-7. Ayo sekarang. Tidak ada yang ngerti, saya tambahi lagi. 1 juta kalau ngerti satu kalimat. Padahal sebetulnya Anda ngerti. Cuman bahasa ini kan tidak lazim. Dapunta yang itu nama orang. Yang itulah yang menjadi kata sembah yang. Menyembah yang itu Tuhan. Waktu itu belum muncul kata Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Tuhan itu artinya Tuhan Janaka, Tuhan Kanaka, nama Patih, nama Raja itu Tuhan. Mulai kapan kata Tuhan bergeser menjadi kata Lord dalam pengertian divine? Kita ngomong seperti itu. Kalau saya ngomong ketuhanan yang Maha Esa, kata Tuhan munculnya kapan? Prasasti pertama yang menyebut itu prasasti Trengganu. Di mana kata Allah Rabbul Alamin diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Jadi Allah itu diterjemahkan Dewata di prasasti Kutai. Karena apa? Pengaruh bahasa Arab belum dominan. Bahasa Sanskerta sudah mapan waktu itu. Ini gambarannya ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada Pak. Dapunta yang nama orang. Tidak ada yang tahu. Naik. Naik itu naik. Seperti kata baharu menjadi bahru di Malaysia, baru di Indonesia. Sebelum tahun 60-an baharu di Indonesia. Naik, naik. Di itu artinya ke sekarang. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar, tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dipertahankan dalam bahasa Jawa. Ngalap berkah Kiai Hasyim Asy'ari. Mengejar berkahnya Kiai Hasyim. Itu kata ngalap. Sidayatra sepenuhnya Sanskerta. Ini bahasa Indonesia abad ke-7. Yang nanya minder dulu sama saya kan? Gak jadi tanya, sudah pulang saya. Makanya kamu mau nanya Alkitab itu pangkatmu apa? Baru abad 7 aja kamu sudah sakit ingatan kok. Kamu tahu nggak Alkitab itu?
Taurat Musa mulai dari Bereshit sampai Devarim, mulai Kejadian sampai Ulangan, itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Hurufnya kamu tidak kenal. Bahkan kamu kenal huruf Ibrani yang sekarang, secara paleografi belum cukup. Karena hurufnya Qumran, cara nulisnya beda dengan Masoretik yang lebih tua. Waduh sulit Pak, makanya jangan, nggak usah ngeritik kamu. Ini caranya agitator ngomong ini. Ya toh? Tapi kalau guru diterangkan satu-satu, sesuai lah tinggal ngalih aja. Saya kasih catatan, makanya karena saya nggak sabar tadi, saya nulis buku. Supaya nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, ada ensiklopedi Bambang Nursena, kira-kira gitulah. Tujuannya apa? Lah saya itu ngumpulin buku lebih dari 25 tahun. Belum semuanya saya tulis. Belum tentu murid-murid saya, bahkan mungkin anak-anak saya pun yang telaten untuk membaca itu. Nah kira-kira kalau misalnya saya dipanggil Tuhan, kemudian bacaan saya tadi belum saya transfer, Anda mau belajar lagi dari nol, butuh waktu berapa lama? Itulah pentingnya orang menulis. Kekristenan terlalu banyak melahirkan generasi pengkhotbah ketimbang generasi penulis. Maka tidak ada yang terabadikan pemikiran kita. Plato menulis buku, Aristoteles menulis buku, Plato menulis buku, tapi Sokrates tidak. Untung pemikiran Sokrates dikenal sama muridnya Plato. Tapi seandainya Sokrates menulis buku, pasti lebih panjang lagi kita mengerti Sokrates. Bung Karno menulis buku di bawah Benar Revolusi jilid 1, jilid kedua. Tapi banyak founding fathers kita tidak menulis buku. Pemikirannya hilang di telang zaman. Ini baru tahun berapa, di abad berapa. Ini Alkitab dari tahun 1400 sebelum Masehi terabadikan sampai hari ini. Loh mestinya kan kita justru bangga toh. Nah makanya saya lihat, mari tayangannya. Perhatikan ini gambarnya siapa? Paus Yohanes Paulus kedua. Ini Rabi Yahudi di Yerusalem. Ini Patriark Gereja Ortodok di Yerusalem. Perhatikan. Duanya ini percaya Tuhan Yesus, ini enggak percaya Tuhan Yesus. Kitab yang dia baca ini apa? Perjanjian Lama. Kok bisa Yahudi enggak percaya Yesus, Paus percaya Yesus, Patriark percaya Yesus, kok Alkitabnya masih sama? Nah ini, perhatikan. Terus kue nuduh Alkitab palsu itu sing asli sing endi? Tunjukkan sekarang itu lah. Nah, pola pembuktian seperti ini kan enggak banyak dilakukan orang. Makanya sebetulnya teolog itu perlu belajar hukum. Kayak saya begini. Karena kalau Anda belajar hukum itu kan ada itu alat bukti itu bagaimana memunculkan gitu kan. Karena teolog itu sejak awal sudah dipercaya. Percaya saja, percaya tok, tesen gitu loh. Karena kalau orang sejak lahir Kristen percaya saja cukup. Tapi ketika iman kita dikomunikasikan kepada orang lain nggak cukup. Karena orang ini nggak percaya dengan apa yang kita percaya, harus ada jembatan untuk komunikasi. Pertanyaannya, Kristen dan Yahudi ini berpisah 2000 tahun. Kapan Kristen mulai berpisah dengan Yahudi? Konsili Yamnia, dekatnya Tel Aviv. Ketika orang Kristen dikutuk orang Yahudi, terkutuklah orang Nosrim dan Malsinim. Para pengumpat itu termasuk Nosrim itu Kristen, Saduki itu dikutuk sama orang Parisi, karena Parisi yang bikin fatwa itu. Ya toh? Terus kemudian ditambahkan yang namanya Birkat Haminim, kutukan terhadap orang minim, orang sesat, ya. Nah itu tahun 90-an Masehi. Tetapi kenapa Tauratnya Kristen sama dengan Tauratnya Yahudi? Nah terus kemudian pihak yang nuduh itu mengatakan kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Naskahnya mana sekarang? Yang turun itu turun dari mana? Begitu dia lihat kitabnya orang Kristen nggak turun, lah ini palsu. Lah kamu yang paling baru bikin definisi, buktikan dulu kalau definisimu benar. Oh memang Alkitab tidak pernah turun dari mana-mana kok. Yang ngomong turun itu kan kamu. Kamu ngomong turun berarti kamu yang harus membuktikan kapan turunnya. Kan begitu kan? Nah terus zamannya Musa itu bahasanya apa? Kan tidak mungkin kalau zamannya Musa bahasanya Arab. Kan tidak mungkin misalnya di zaman Abraham ada nama orang Azar misalnya. Kan bapaknya Abraham namanya Azar. Ya toh? Dalam versi Islam. Kalau versi Kristen adalah Terah. Nah ternyata penemuan arkeologi dari Leonard Woolley tahun berapa? 1930-an sampai 1960-an itu
itu ternyata ditemukan kota-kota kuno di Ur itu, antara namanya Tel Turahi, Tel Nahur, Tel Seruk, Tel Haran kok mirip nama Terah, Haran, Seruk, Nahor, ya toh? Nah ini arkeologi yang membuktikan. Ini tapi ini turun apa ya? Sekarang lah turun itu kan keyakinanmu. Orang lain kan nggak mau turun, kamu yang turun sendiri kok. Kira-kira seperti itu. Lah ini bukti kan? Yang tidak percaya Yesus, yang percaya Yesus, kok kitabnya sama? Ya kita lanjutkan. Sebelum kita memiliki penemuan laut mati, yang disebut penemuan Qumran, the Dead Sea Scroll, naskah Alkitab yang kita miliki yang paling tua ini, itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru nanti habis ini. Setengah jam, ya. Yang perjanjian lama ini disebut naskah Masoretik. Dalam naskah Masoretik itu mulai ada tradisi untuk menghidupkan huruf-huruf konsonan itu dikasih vokalisasi, ya. Ya kemudian ini bisa kita baca. Nah tapi ada 3 naskah Masoretik ini yang disimpan dan ditemukan pertama kali di Genisha, itu sinagog di Kairo. Kalau Anda ikut ke Israel, ya itu ada sinagoga di Kairo lama. Yang kedua Leningrad itu di Rusia, dan yang ketiga adalah naskah Aleppo yang ditemukan di Syria. 3 naskah ini yang dikenal naskah Masoretik semuanya berasal abad 9 akhir sampai akhir abad ke-11. Pada tahun 1947 ditemukan kembali naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan naskah-naskah laut mati. Ya, waktu itu ada seorang gembala Bedouin namanya Muhammad Eldib. Kemudian dia bawa naskah itu, ketika dia melemparkan batu di mulut gua, terdengar bunyi pecahan, lalu dia cari, ternyata itu kulit binatang, gulungan dalam kulit binatang di tempayan, ada 7 gulungan yang kemudian dibawa ke Yerusalem. Kok kebetulan yang menemukan itu adalah seorang uskup dari gereja Syriak Ortodok, namanya Mar Yesui Samuel. Kebetulan di gereja Syriak Ortodok itu bahasa Aramaik masih hidup di gereja itu. Kalau di gereja-gereja yang lain cuma mengenal kata Maranatha, Talitakum, di situ setiap hari liturginya pakai liturgi Rasul Yakobus, bahasanya bahasa Aram. Kalau waktu itu kira-kira yang menemukan pendeta HKBP tidak akan terjadi, itu kan? Makanya dengan jembatan bahasa Aram itulah dia mulai melihat bahwa Pesher Habakuk ini tafsiran kitab Habakuk dalam bahasa Aram, aslinya bahasa Ibrani. Disitulah mulai ditemukan namanya Targum Ayub. Itu pertemuan setelahnya. Jadi Targum itu bahasa Aramaik, artinya bahasa Arabnya tarjamah, terjemahan, tapi terjemahan yang agak bebas, interpretatif gitu ya. Setelah itu kemudian sampailah naskah ini kepada seorang ahli bahasa Ibrani, dia orang Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik. Lalu diusulkan ada 2 cara untuk menguji naskah itu. Pertama, cara menguji secara paleografi. Bentuk tulisan itu kan berkembang. Bentuk tulisan di zaman Soekarno itu hurufnya miring, terus terangkai. Zaman Soeharto sudah mulai tegak begini. Zaman milenial enggak karu-karuan, ya kan? Itu kan kelihatan orang tuh nulis di zaman tahun berapa itu loh. Ya, itulah paleografi, mudahnya begitulah. Mudahnya begitu. Nah, ternyata dari paleografi itu ada jejak-jejak tulisan lama. Misalnya, tulisan dari zaman Raja Daud. Itu namanya Paleo Hebrew. Paleo Hebrew ini ternyata tidak hanya muncul di tulisan pada zaman Raja Daud, misalnya penemuan kalender Geser. Jadi kalender tentang bercocok tanam, bulan-bulan untuk menabur benih, bulan-bulan untuk panen, itu muncul dalam kalender Geser. Ada lagi prasasti Teldan, prasasti Kolam Siloam, itu semua ditemukan. Arkeologi Bible itu. Tapi kemudian kenapa tulisan dari zaman Raja Daud itu kok muncul di Gua Murabaat? Selain 11 gua ditemukan Alkitab tadi ditemukan di gua-gua Murabaat, surat-surat Bar Kokhba. Lalu ada mata uang zamannya Bar Kokhba yang ngaku Mesias, dibenarkan oleh Rabi Akiba tadi. Nah di situ kok ada tulisan tulisan berbahasa Ibrani tapi hurufnya Paleo Hebrew. Ini ada apa ini? Para ahli menyimpulkan, oh ternyata tulisan dari Raja Daud itu dibangkitkan kembali agar umat Israel mengenang kebesaran mereka.
Maka tulisan dari tahun 1000 sebelum Masehi dibangkitkan kembali pada zaman Bar Kokhba tahun 135 Masehi. Ini data-data yang cukup menarik, ya. Nah, kemudian pada zaman dinasti Makabe dikembangkan tulisan lagi namanya Hasmonaim, atau orang Inggris punya Hasmonaim. Itu zamannya Makabe ketika penahbisan Bait Allah, itu tahun 164 sebelum Masehi. Ditemukan di Qumran. Lalu ada tulisan Herodian, huruf-huruf di zamannya Herodes, masa-masa menjelang Tuhan Yesus sampai zamannya Tuhan Yesus. Lengkap sudah, ada Paleo Hebrew, ada Hasmonaim, ada Herodian. Lalu tinggal melacak, berarti Qumran itu dihuni tidak hanya pada satu zaman. Lalu pikirkan oleh para sejarawan antara kira-kira zamannya Yonatan Makabe sampai tahun 68 setelah Masehi. Itulah Qumran. Berarti kitab-kitab yang ditemukan di sana itu ada kitab yang jauh lebih tua dari abad pertama. Itu misalnya pecahan-pecahan dari kitab Ulangan, ya, dari kitab Keluaran. Lalu kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke Qumran itu, mereka sudah membawa gulungan kitab mereka yang ditulis sebelumnya di Yerusalem. Jadi ini pustaka dari berbagai zaman. Hampir seluruh dari 11 gua itu ditemukan Alkitab semuanya naskah, kecuali kitab Ester. Nah ini yang menarik sekali, ya. Setelah dibandingkan selain dari paleografi, ada uji karbon C14. Ditemukan naskah itu sekitar abad kedua sampai sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Hebohlah dunia saat itu, ternyata naskah-naskah itu setelah dibandingkan tidak jauh bedanya dengan naskah Masoretik. Cara penulisannya bisa beda, misalnya nulis kata Elohim itu dalam naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Di dalam naskah Masoretik ditulis dengan 5 huruf. Alef, Lamed, He, Yod, Mim. Tapi dalam naskah Qumran matres leksionisnya itu Elohim, Lamed, Waw, Yod, Mim. Elohim. Apa ini pemalsuan? Sama dengan Anda nulis Pancasila dengan TJ dengan C. Pancasila zaman Bung Karno sebelum tahun 72. Satunya setelah tahun 70-an. Ejaan yang disebutkan itu kan. Tapi naskah yang lama dan yang baru dua-duanya masih ada. Daripada kita ngomong, inilah naskah yang dijaga oleh Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada yang menandingi naskah ini. Nah itu kan karepmu, buktinya mana? Lah orang lain yang nggak ngerti bahasamu kan nggak mungkin. Gitu loh. Saya berikan contoh. Itu teman saya ini orang-orang asing itu sudah nginjek kaki saya. Kamu dideportasi loh, macam-macam kamu. Enggak, saya bilang, ada di tempatmu ada. Bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Bahasa apa itu Jawa? Kami itu punya ribuan bahasa. Bahasa yang paling indah itu bahasa Jawa, saya bilang. Ya karena saya ngertinya cuma Jawa. Saya disuruh ngomong Papua juga nggak ngerti. Lalu parameternya apa ngukur tuh bahasa yang paling indah? Ini mitos yang dikembangkan. Lalu saya disuruh kasih contoh. Coba kamu berikan contoh. Bahasa yang paling indah itu seperti apa? Nah, kan kalau itu aturan-aturan bahasa Arab itu kan ada, kalau orang Jawa nyebut guru lagu. Di Arab itu kalau subjek itu ada namanya mansub, itu majrur, ya. Terus apa lagi satunya itu? Marfu itu kalau subjek, ya, misalnya Muhammadun kataba kitaban. Kalau nama Arab mesti ditanwin kalau Bambang nggak bisa karena nama Jawa. Nggak ada Bambangun, nggak bisa. Nama Arab itu bisa didobelkan. Misalnya Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali, 2 orang namanya Jalaluddin, Jalal lain, itu bisa bahasa Arab. Aturan semacam itu hanya ada dalam bahasa Arab, Ibrani nggak ada, hanya Arab itu loh. Nah tapi apakah ini bukti keunggulan bahasa Arab? Tidak juga, karena bahasa Jawa punya aturan yang bahasa Arab nggak ada, itu namanya guru lagu. Tapi bagaimana orang Kairo ngerti guru lagu? Kamu contohkan, wonten malih jangkaning negari. Loh kaget juga, bagus juga ya, itu bahasa paling indah. Oh yang ngerti saya, dia enggak ngerti kok. Ya. Lamun benjang wonten buron wono. Dia bilang, dia enggak sama. Saya bilang sama, enggak sama, saya bilang. Habis ujian nilai saya C.
Nggak masalah bagi saya, orang Indonesia nggak tahu nilai saya berapa. Yang penting saya lulus kan. Nilai itu bagi saya nggak penting. Yang penting saya bisa mengubah paradigma orang. Habis itu saya datang lagi ke kampus saya setiap tahun. Kalau saya pas ada kunjungan ke Mesir, itu dosen ini masih ngajar, masih. Pernah ngomong itu, nggak pernah ngomong lagi, nggak berani lagi dia ngomong. Ya tahu? Untuk mengatakan naskah ini benar, naskah ini betul, itu nggak cukup hanya ngerti satu bahasa, karena nggak ada parameter pembandingnya. Anda mengatakan ini bahasa paling bagus, ya karena kamu yang ngerti itu, yang lain nggak bagus. Bahasa Timor atau bahasa Dayak bagus juga. Orang kadang-kadang nggak biasa mendengar itu jelek, kalau dengar juga bagus. Makanya saya di gereja-gereja karismatik nembang saya, biar ditengkeng tetap nembang, nggak apa-apa saya. Salahnya ngundang saya itu loh. Saya hanya ingin mengadakan perombakan pemikiran bahwa kita ini punya kearifan lokal yang orang lain juga nggak punya. Tuh dia tanya begini lagi, Pak, bahasa ini bahasa paling indah, Pak. Onta itu kalau punuknya 2 namanya ini, punuknya 1 namanya ini ada lengkap dalam bahasa Arab. Ya karena ini pabrik unta. Di Jawa ndak ada unta. Tapi kamu ngerti ya, kalau di Jawa itu kan punya pohon kelapa. Hampir semua Nusantara pohon kelapa. Kamu menyebut pohon kelapa yang untuk itu apa namanya, es degan itu, namanya apa itu? Degan, ya toh? Bahasa Jawa itu ada kelopo, kambil, degan, cengkir, bluluk, lengkap itu. Nah coba bahasa Inggrisnya, cuman 1. Padi sekarang, padi. Ketika padi itu menjadi siap dinanak, namanya beras. Setelah mateng namanya nasi. Digoreng, nasi goreng. Dicampuri bakmi, nasi goreng mawut, ya kan? Lengkap toh? Tapi ketika dia masih dalam kondisi belum bisa ditanak, namanya gabah bahasa Jawa. Sisa gabah yang ditumbuk itu namanya bukan merang, ya. Terus yang kecil-kecil pecah nasi namanya menir, kan lengkap kan? Bukan menir Belanda. Apa bukti bahasa Jawa lebih baik? Gitu loh. Jadi pola pikirnya mesti dirombak. Tapi kalau begini, kalau yang saya katakan ini naskahnya semua orang bisa lihat kok, bukan subjektif gitu loh. Jadi kita ngelawannya secara budaya. Kamu kalau orang itu ngomong terus menerus begitu, kan kemungkinan 2, dianggap dia orang gila. Yang kedua, yang mendengarkan yang ikut gila. Iya ya bener ya, kan gitu kan? Gitu loh. Jadi banyak contoh-contoh seperti itu. Misalnya orang Kristen ini mau menjadi Islam. Ya bagi saya orang mau pindah agama itu biar aja. Ngomongnya begitu dan batin saya nggak ngomong begitu. Ini orang Indonesia itu kalau polos-polos kan susah kan kita ini kan? Ya, tapi saya bilang, dasarmu apa? Kalau kamu mengambil keputusan, ya silahkan. Tapi sebelum mengambil keputusan, teliti dulu apa benar klaim-klaim seperti itu. Gitu loh. Jadi saya hanya ngajak orang mikir. Ya, saya lanjutkan supaya nggak panjang. Nah, sebelumnya apa ini sebelumnya? Jadi setelah ditemukan The Dead Sea Scroll ini, naskahnya ini, ya, ini isinya dari kitab Yesaya. Panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Ini setelah diuji dengan radiokarbon dan paleografi ternyata ditulis dari tahun 150 sebelum Masehi. Yesaya utuh itu naskahnya. Kalau Anda mau lihat ini, ikut saya ke Israel. Ya betul, sebab tidak semua grup masuk ke museum. Grup saya masuk ke museum. Supaya apa? Loh, orang kita punya naskah 2000 tahun kok kita enggak sampaikan. Lah ini jelas toh. Paleografi bisa dibuktikan. Soal ada perbedaan misalnya varian-varian teks. Itu wajar. Jadi gini, bukan sekedar Yahudi dengan Kristen. Sekarang saya kasih yang lebih tua lagi. Samaria. Orang Samaria yang kita kenal sebagai orang Samaria baik hati, normatif. Ceritanya dalam Injil Lukas. Tapi orang Samaria itu meninggalkan naskah bagi kita. Torah Somron, Torah Samaria. Di situ memang ada beberapa perbedaan, misalnya ya, dan perbedaan itu membawa arti. Misalnya gini, Kejadian pasal 22 ayat 2. Dalam teks Masoretik yang dianut orang Kristen dan orang Yahudi, itu bunyinya begini. Wayomer, dan berfirmanlah, maksudnya Tuhan, Chachna et bincha et yehidcha aser achabta et yitsak Wileh leka el aret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi Ishak dan bawalah dia ke tanah Muria. Ke tanah Muria, Gunung Muria itu. Muria bukan Muria Jawa Tengah. Muria.
Bukit Muria yang sekarang jadi Bukit Bait Allah itu loh. Dalam naskah Samaritan tidak disebut Muria tapi More. Vileh leka et aret hamore. Jadi itu huruf vav dengan huruf alef. Bedanya. Oke, itu kita akui, nggak jujur. Titik komanya berasal dari Roh Kudus, nggak usah begitu. Memang itu varian naskah kok. Ya toh? Yang kedua, orang Samaria mengembangkan nikut tersendiri. Vokalisasinya tersendiri. Misalnya, dia menyebut bukan Bereshit tapi Barasit. Dibaca A. Bara. Elohim huruf H-nya hilang. Bukan Bereshit bara Elohim tapi Bereshit bara Aluwim. Jadi huruf H-nya dibaca W, tapi tetap huruf H-nya muncul di situ. Cara bacaan ini tidak mengubah makna karena dia mengembangkan pola bacaan sendiri. Tetapi yang ada perbedaan bacaan tadi kita akui. Bagi kita orang Kristen bagaimana? Apakah orang Kristen bingung? Tidak perlu. Karena Yesus ketika menghadapi perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu, dia membenarkan ortopraksi orang Samaria. Dia tidak seperti orang Yahudi yang menjauhi Samaria, tidak. Dia minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi Yesus menegaskan ortodoksi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kristus berpihak pada ortodoksi Yerusalem, tidak berpihak pada orang Samaria di Nablus dulu. Sekarang di Nablus, dulu namanya di Gunung Ebal, Gunung Gerizim, gitu loh. Tetapi bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa tiga komunitas keagamaan yang berpisah ribuan tahun kitabnya masih bisa diikuti. Soal beda, itu naskahnya beda, iya betul. Perbedaan-perbedaan itu tidak tidak separah yang diduga orang. Misalnya ada 6.000 tambahan dalam kitab Masorah. Kalau Anda cuma baca Wikipedia kan begitu. Ada 6.000 tambahan dari kitab Taurat Samaria. Tidak begitu aslinya. Aslinya gini loh. Orang Samaria itu kan punya kecenderungan sekte. Karena dia tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem. Kenapa tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem? Karena ketika pulang dari Babel itu, ketika pembangunan Bait Allah mereka ditolak, marah. Lalu mereka menafsir tanah Muria itu adalah tanah More yang ditafsirkan itu Gunung Gerizim. Gitu loh. Terus yang kedua, karena eksistensi Yerusalem tidak ditemui, kitab Yosua terus ke belakang itu isinya Yerusalem. Padahal dia menolak Yerusalem, akhirnya apa? Bagian-bagian pertama kitab Yosua dimasukkan setelah Ulangan pasal 34. Disisipkan dalam kitab itu, jadi itu bukan firman yang lain. Itu firman-firman dalam kitab Yosua yang dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu yang dikatakan 6.000 dalam Wikipedia itu, gitu loh. Makanya Wikipedia itu hanya jadi introduction untuk melacak sumbernya yang lebih akurat. Kadang-kadang banyak teks seperti itu ya. Anda melihat tokoh-tokoh tertentu kok angka tahunnya bergeser karena apa? Tinggal dia memakai tarik dini atau tarik kemudian. Dan itu biasanya kalau zaman Kristen dihitung dari matinya Herodes. Matinya Herodes ada yang mengatakan tahun 4 sebelum Masehi, sebelum tahun Gregorian sekarang ini ada yang mengatakan tahun 1. Patokannya apa? Yosefus ahli sejarah abad pertama mengatakan dia meninggal tatkala terjadi gerhana bulan. Dan gerhana bulan menurut hitungan astronomi terjadi pada pada tahun pertama sebelum tahun umum ini atau tahun 4 sebelumnya. Akibatnya di belakang geser. Yesus disalib tahun 33 bagi penanggalan akhir. Ya, bagi penanggalan sebelumnya tahun 30 gitu loh. Jadi ini tidak mengurangi fakta dasarnya. Karena apa? Semua dokumen itu kan bisa dilacak sekarang. Lebih baik itu kan dari sekedar klaim. Ini wahyu terakhir loh Pak. Nah iya sudahlah, kamu yang percaya. Yang lain kan terakhirnya menurut versinya masing-masing, bukan versimu gitu loh. Jadi jangan membawa keyakinan dalam konteks dialog, karena kalau keyakinan itu kan subjektif. Maka kalau bagi saya, orang Kristen mesti membuktikan keyakinannya. Saya percaya, cukup bagi saya. Tetapi ketika orang lain belum percaya, kan saya harus membangun jembatan bagaimana orang bisa mengerti bahwa apa yang saya yakini itu bukan sekedar keyakinan, itu bisa dibuktikan. Lanjut. Nah, inilah yang disebut naskah-naskah sebelum ini kalau nggak salah. Setelah ini. Oh ya betul berarti ya. Ya setelah ini, sebelum ini ya. Ini contoh dari kitab Nabi Yeremia, ya. Kitab Nabi Yeremia. Orang Yahudi itu kalau nulis kitab, begitu ada salah sedikit dia ulang lagi. Tidak
dicoret, ya. Tetapi kalau dia meragukan suatu kata, dia hanya memberikan kode di sini. Ketif dan kire. Ketif itu yang tertulis, misalnya Vikal Hasyarimot at Nahal Kidron. Kata Hasyarimot itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Seperti Anda kalau misalnya nulis saya makan nasi goreng. Jadi terus saya nakan nasi goreng. Kata nakan kan nggak ada. Oh itu sukunya hilang satu kakinya itu loh. Tapi Anda tidak bisa mengubah begitu saja. Ditulis tertulis nakan. Tapi bacaan yang diusulkan makan. Ini juga gitu. Bacaan yang diusulkan ketif, kire, bacaan yang diusul kire itu hasademot. Karena apa? Huruf dalet dengan huruf res, satunya mematah, satunya tidak, hanya itu saja. Dalam tulisan tangan kan bisa, gampang sekali. Ini diakui, tidak disangkal. Tetapi dari situ justru kita bisa menguji mana original teksnya. Lanjut. Nah ini naskah Qumran. Ini dipotong khusus dari Yesaya pasal 21 ayat 8. Di sini ada kata-kata ini haroeh, ini enggak ada titik-titik diakritiknya, enggak ada di sini. Makanya dibaca ya wa yikra aryeh al misfeh adunai. King James bingung menerjemahkan ini apa ini singa aryeh ini. Tapi kok di sini ada singa tiba-tiba muncul di kerumunan manusia. Terus dia baca then he cried as a lion, kata S ini dikasih huruf miring, ini tambahan. Setelah ditemukannya naskah Laut Mati, ternyata di sini bukan roeh, bukan aryeh, tapi haroeh. Ini kira-kira huruf aryeh ini, ya haroeh dan aryeh bandingannya seperti ini dan seperti ini. Ini huruf he, di sini tidak, ini alef, res, yod, he, haroeh, aryeh. Makanya terjemahan baru kita mendapatkan kata-kata dan berserulah orang yang melihat itu. Dan ini konteksnya lebih tepat ketimbang yang ditulis di dalam naskah Masoretik. Di sini naskah Qumran yang lebih tua di naskah Masoretik kemudian memberikan pilihan bacaan yang baik. Dan ini semuanya ada, nggak dibuang. Kita musnahkan yang lain supaya seragam, enggak. Kita ini demokratis, ya. Banyak contoh yang seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana ketika kita membaca Biblia Hebraica Stuttgartensia? Ini kan edisi Kristen untuk teks yang kita terima, tetapi di bawahnya itu ada namanya teks kritikus aparatus. Jadi kritikus aparatus itu kalau ada perbedaan ini misalnya ya. Di sini ada ayat 8 ya. Wa zikra ya, mana tadi? Aryeh ya. Di sini ada angka mana? Angka 8. Di sini ada huruf kodenya B. Lalu ditulis di sini angka 8 huruf B, khi Qumran, haroeh. Jadi menurut naskah Qumran bacaannya bukan aryeh tapi haroeh. Jujur semua diakui di sini. Jadi orang bisa memilih mana bacaan yang kamu pilih. Makanya orang Yahudi sama orang Kristen sekeras apapun perdebatan mereka, tapi mereka mengacu pada teks yang sama. Dan yang namanya teks Masoretik itu tidak satu loh. Ada yang namanya Masora makna, teks kebanyakan, ada yang minor. Beberapa naskah yang minor itu kadang-kadang yang dipilih oleh orang Kristen. Dan ini banyak hal yang terjadi seperti misalnya kitab Mazmur pasal 22 ayat 17, kalau urutan Inggris 16. Itu tertulis begini. Itu bacaannya keari atau karu. Kalau karu itu artinya mereka menusuk, yadai weriglai, tanganku dan kakiku. Bagi orang Kristen ini bukti penyaliban. Orang Yahudi mengatakan kari, keari, seperti singa. Teks selanjutnya dalam Mazmur pasal 22 itu untuk singa aryeh, bukan ari. Hanya di situ kata ari muncul. Satu. Kemudian ternyata di naskah Masoretik itu ada pilihan bacaan yang Masora makna itu huruf yod, ya. Yang ada 3 naskah kalau tidak salah menyebut itu karu, mereka menusuk. Setelah ditemukan teks Qumran, khususnya penemuan di gua Nahal Hefer, ternyata bacaannya huruf waw, bukan huruf yod. Karu yadai weriglai. Berarti King James tidak ngarang.
lembaga Alkitab tidak ngarang karena ada bukti naskahnya. Usut punya usut, ternyata pada abad ke-15 ada seorang Yahudi yang masuk Kristen, namanya Yakub bin Qayyim. Makanya kemudian naskah ini kelihatannya dihindari. Tapi dua naskah yang menyebut seperti singa tanganku dan kakiku, Ari seperti singa, ke Ari seperti singa. Satunya karu, mereka menusuk. Huruf terakhir Vav itu kan menunjuk mereka di belakangnya itu. Ini sama dengan bahasa Arab. Misalnya bahasa Arab misalnya berpuasalah kalian, ya, summu mim lalu waw di belakang. Itu menunjukkan subjeknya ini menunjuk kepada orang banyak. Kalau satu ya summu itu saja. Jadi itu bisa dilihat, ya, tapi nggak usah masuk ke sana lah. Ini pusing nanti Anda. Tapi paling tidak percaya sama saya, ini memang buktinya lengkap. Ya, lanjut. Ini bukti tentang perbedaan penulisan. Ini saya katakan, Ha Elohim. Ini Hebrew Bible, Masoretic. Ini naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Begitu juga Adonai ditulis dengan 6 huruf, satunya ditulis dengan 5 huruf. Ini bukti-bukti naskah Mazmurnya, potongannya ditemukan. Nah, saudara-saudara Anda lihat, saya begitu bicara naskah Masoretic ini saya sangat berterima kasih pada gereja Katolik, khususnya Ordo Fransiskan, yang memang mengawal penemuan ini dari awal di Israel. Kalau kira-kira nggak ada Kardinal Ratzinger yang akhirnya menjadi Paus Benedictus XVI, mungkin kacau balau itu. Karena apa? Karena naskah Qumran itu, waduh, luar biasa itu kesalahpahaman orang luar. Kristen sendiri aja yang populer-populer itu, orang Kristen populer yang nggak pernah mikir serius itu, menyalahpahami Qumran. Dan ini kacau balau ini. So, kode rahasia membaca Qumran, rahasia dari mana itu? Rahasia dari mak lampir apa? Orang naskah-naskah jelas begini kok dipakai kode rahasia. Orang yang percaya itu, yang begitu? Ini yang nulis ini orang hebat Pak, orang hebat tapi dia wartawan, nggak ada kaitannya dengan studi klasik gitu kan? Gitu loh, banyak yang makanya muncul itu tulisannya Dead Sea Scroll Qumran pertama kali itu yang nulis orang Muslim itu. H.M. Rasidi, Menteri Agama pertama kali. Mengapa saya tetap memilih Islam? Lah kamu mau Islam atau enggak, urusannya apa dengan Qumran? Nggak ada hubungannya itu, iya kan? Tapi ya sudah itu, pokoknya yang satu ini pede sekali, yang Kristen minder, wardah itu kompleks. Itu masalahnya. Anda belajar berapa tahun di STT, mana tulisanmu? Mana karyamu? Orang cuma menulis tesis, menulis ini hanya fokus yang diteliti itu, tapi implementasi belajar itu mana untuk konteks ini gitu. Makanya saya ini terus terang aja, saya lebih baik nggak jadi pendeta saya. Kalau begini, kalau pendeta kan dicari kelemahannya. Pak Bambang ngomongnya kasar. Kalau saya kasar memang bukan pendeta, mau apa kamu kan? Enak jadi saya kan? Ya itu kan kadang-kadang ini orang ngomong secara intelektual. Tapi orang tidak membantah, ini normatif yang dipersoalkan ini sering menjengkelkan. Daripada saya cepat mati lebih baik enggak, sudah sekalian. Tetapi sebetulnya saya pendeta juga. Pembuktinya tetap diundang saya. Saya sudah koreksi, saya ini bukan pendeta, bukan. Tetap aja ditulis pendeta, ya sudah, saya capek ngoreksi. Mau apa, sudah saya katakan. Sampai di dokumentasi buku saya loh. Sampai di Wikipedia mengatakan seorang ini yang enggan jadi pendeta, ini kan tetap ada. Masih dipersoalkan. Ditahbis di mana? Tidak ada yang nahbis saya. Memang saya nggak milih kok. Saya itu enak jadi begini gitu loh. Ngomong Pancasila bisa, ngomong Qumran bisa, khotbah di gereja yang mengundang juga bisa. Kan gitu kan? Nah, saya lanjutkan. Ini bukti-bukti. Nah, inilah Shrine of the Book, tempat di mana apa namanya? Laut mati, naskah kalau masih disimpan ya. Itu di apa namanya? Di Israel ya. Nah, itu untuk perjanjian lama. Jadi artinya Yahudi, Kristen, Samaria punya Taurat yang satu. Yahudi dan Kristen, satunya tidak percaya Yesus, satunya percaya, punya perjanjian lama yang satu. Orang Kristen menyebut perjanjian lama, orang Yahudi nggak mau menyebut perjanjian lama karena perjanjian baru belum datang. Makanya mereka menyebut tetap aja Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan yang lain. Nah sekarang kita mulai baca perjanjian baru. Perjanjian baru. Tuduhan bahwa Alkitab Injil sudah dipalsukan. Ini naskah yang saya munculkan ini yang disebut P66. Ini loh. Euangelion kata Lukan. Ini akhir dari Injil menurut Lukas. Euangelion kata Yohanan. Ini loh. En arki in hu logos, ke hu logos in prostontion, ketios in hu logos. Ya ada di sini. Ya. Lanjut. Nah mereka ini yang saya katakan,
Dulu kitab-kitab seperti ini hanya berlaku untuk anak-anak pesantren. Ini diajari kayak gini, 4 naskah itu dihimpun oleh 4 orang. Ini dari kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Ini kitab kuning yang biasa dibaca di pesantren-pesantren NU. Di antara mereka ada yang tidak pernah melihat Nabi Isa sama sekali. Pertanyaan sekarang dibalik. Nabi Muhammad ketemunya kapan? Melihatnya kapan? Malah jaraknya 500 tahun lebih. Lah ini kan hidup di zaman yang sama. Ya toh? Itu kalau kita ngukur agama orang dari ukuran kita. Mereka 4 penghimpun itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil dari 4 naskah tadi ada pertentangan satu sama lain dan banyak hal. Sebenarnya kaum Nasrani memiliki banyak naskah Injil selain 4. Tetapi setelah lebih dari 200 tahun dari diangkatnya Nabi Isa, mereka sepakat untuk tidak memakai naskah Injil selain yang 4 tadi untuk menghindari banyaknya pertentangan antara yang satu dengan yang lain di antara naskah-naskah itu. Buku ini judulnya Tarjamah Jawahirul Kalamiyah, Jawa Pegon, ya, Jawa tulisan Arab dan bahasa Indonesia. Ini diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, penerbit Al-Miftah untuk Madrasah Ibtidaiyah, sekolah dasar dan pesantren. Ini kurikulum untuk anak SD kelas 5 atau kelas 6. Diajari begini. Ya bener yang ngajar, salahnya kita. Kenapa kita tidak melengkapi anak-anak kita? Mereka umur SD sudah diajari kitab Injil itu salah. Tapi kita juga diajari juga. Kingkong badannya besar, lebih aneh binatang bebek. Anehnya bebek itu zaman purbakala ya seperti itu. Ini artinya apa? Kita ini underestimate pada anak-anak kita gitu loh. Makanya kurikulum sekolah minggu harus dirombak. Supaya kalau anak-anak kita nanti masuk SMP, ditanya teman yang seperti ini, dia tidak gagap lagi. Ini loh kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kalau ini tadi naskah dari abad pertama, awal abad kedua lah, tahun 120 Masehi. Pertanyaannya, Rasul Yohanes meninggal tahun berapa? 96 Masehi. Berarti jaraknya 120 diambil 96. Hanya berapa tahun? 24 tahun itu. Itu zaman Pak Harto mengunjungi Tapos itu. Masih muncul itu di berita guntingan koran-koran Kompas tahun itu 98. Iya toh? Artinya apa? Ini sangat bisa dibuktikan dan kita memiliki naskah Perjanjian Baru, ini yang lama ya. Ini hurufnya belum ada tanda-tanda titik koma, baru ini dimunculkan ini kan. Enarki in hulogos, ki hulogos in prostontion, kitios en hulogos, autos in arke prostontion dan seterusnya. Ini masih ada panta di auto igenut dan seterusnya masih ada. Dan ini tunjukkan, ini dari abad kedua awal, ini abad sekarang, sama apa enggak? Kan gitu kan cara pembuktiannya. Saya tanya, ini Anda harus membeli Alkitab Indonesia Yunani, pergi ke Lai, ambil, taruh di gerejamu. Saya lihat persoalannya Pak Martin ada Arab Indonesia. Senang saya, makanya saya hormati. Wah ini Arab Indonesia. Dibaca atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kalau ada orang masuk sini, referensinya lengkap gitu loh. Anda orang datang yang satu ini juga enggak tahu juga. Kan kalau saudara kita Muslim itu kalau baca Quran yang penting asli walaupun tidak mengerti. Kalau kita yang penting ngerti walaupun tidak tahu yang asli kan itu kan. Nah alangkah baiknya kalau Anda ngerti dan asli kan itu kan. Keaslian di Kristen dibuktikan. Lanjut. Coba time gapnya naskah-naskah kuno ini. Misalnya sekarang tulisan Homer, Herodotus, ini yang saya kutip berkenaan dengan sejarah kuno. Ini bapak ilmu sejarah. Abad ke-5 sebelum Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 900. Berarti time gapnya 1350 tahun. Jumlah naskahnya cuma 8. Kita disuruh menghafal namanya Plato, hidup tahun 400, naskahnya tahun 900 setelah Masehi. Time gapnya 1300 tahun, jumlah naskahnya 7. Paling banyak tulisan Homer 664, jarak naskahnya time gapnya 400 tahun. Dan yang kedua itu adalah nih tulisan sejarawan Yunani ini 200 ya. Tetapi Perjanjian Baru kita punya lebih dari 5.000, coba bayangkan. Dan ada naskah yang hanya berjarak belasan tahun. Apa itu? Naskah P46. P46 itu isinya surat-surat 10 surat Perjanjian Baru, surat-surat Paulus.
Paulus meninggal di Roma tahun 67 Masehi. Petrus tahun 64, Paulus 67. Naskah tulisannya Paulus ditemukan tahun 85 Masehi. Hanya ada jarak belasan tahun. Anda percaya dengan Aristoteles, Anda percaya dengan Plato, waktu kita kuliah di Fakultas Ilmu Hukum Ilmu Sosial, menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon, ya kan? Makhluk sosial. Anda pernah nggak melakukan yang namanya textual criticism dari Aristoteles? Nah, Alkitab 5.000 lebih naskahnya, masa Anda nggak yakin? Dan itu semua bisa dilihat. Sekarang ini syukur eranya YouTube. Tahun 96 saya mengunjungi Biblioteka Bodmeriana untuk melihat naskah ini. Sekarang Anda cukup klik di Google, Anda akan ketemu W.W. Lee Bible Papyri. Anda akan ketemu naskah-naskah yang saya ceritakan ini. Kurang apa sekarang? Anak-anak kita yang pegang ini hanya butuh pendampingan narasumber. Karena apa? Ini dunia hutan belantara yang liar sekali. Tapi ketika Anda bisa melihat yang namanya naskah Alkitab dari abad pertama, ketemu di sini. Tinggal iso maca apa ora, kan itu kan persoalannya. Tapi paling tidak Anda pede dulu lah. Bisa baca itu nanti. Kalau Anda senang pasti bisa baca. Saya menginginkan seperti itu. Jadi anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh, karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Lah, coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Katanya Ustadz UAS. Siapa itu UAS? Ujian akhir semester. Ya. Ujiannya pun enggak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya enggak lulus, wong dia urusannya dia kok. Saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain enggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga enggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsir masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, kan begitu kan? Makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada enggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga. Kan enggak ada. Loh, berarti ini ayat saya salah Pak? Enggak salah. Tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo, kalau ngomong salah alamat, kan enggak penodaan agama. Wong saya enggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Lah untuk siapa ya? Cari sendiri, wong itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita tidak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, ya, kita mau ngomong bargaining position kita pasti kalah. Makanya supaya kita tidak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukannya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora pener. Coba. Kamu benar, tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya tidak mau kalah, saya mau menang. Benar dan menang, makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan kurang. Makanya saya nggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik, dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali saksi Yehova dan Mormon. Karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Kita lanjutkan. Pak Bambang tinggal ya. 5 menit. Oke, ini time gapnya tadi, Aristoteles, Herodotus, dan seterusnya. Perjanjian baru cuma sedikit sekali time gapnya. Lanjut. Nah, bagaimana penulis Injil yang tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa? Nabi Muhammad juga tidak pernah ketemu Nabi Isa, gitu jawabannya kira-kira. Lah ini kan dia yang nanya, terus saya tanya, lah kamu kok yakin kamu yang benar? Lah iya Pak, kan kalau kamu tuduh ada yang tidak pernah ketemu, Paulus tidak pernah ketemu misalnya. Lah Nabi Muhammad ketemunya kapan? Ini kan wahyu Pak, wahyu kan yang percaya. Yang tidak percaya kan wahyu si Hombing, wahyu Suwendro. Jangan kamu ngukur kepercayaanmu untuk orang lain, kan gitu kan?
kita lanjutkan. Nah, kita lanjut. Seluruh Injil ditulis pada abad pertama. Kutipan-kutipannya dari para muridnya, para rasul, apostolic fathers. Terus, bagaimana dengan Injil-Injil palsu seperti Injil Thomas? Injil Thomas, Injil Yudas itu ditulis jauh setelah masa generasi keempat setelah para rasul. Yang ngomong tentang Injil Yudas pertama Irenaeus. Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes, Yohanes muridnya Yesus. Generasi keempat. Karena ada orang-orang yang membaca buku yang namanya Injil Yudas. Itu disebut oleh Irenaeus generasi keempat setelah Yesus. Maka nggak bisa cek and recheck. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus punya murid 12. Dari 12 murid punya 70 murid. 70 murid itu termasuk Lukas, termasuk Markus, termasuk Barnabas, ya kan? Loh, dari mana kita tahu, Pak? Data sejarah gereja kuno. Di Alkitab tidak ada. Kalau itu saksi Yehova yang tanya begini. Di Alkitab tidak ada. Sekarang pertanyaannya, di mana Injil Matius yang nulis Matius ayatnya di mana sekarang? Tidak ada, Pak. Kok kamu bisa mengatakan Injil Matius? Kan dari lembaga Alkitab yang memberikan ini, Pak, judul. Kok lembaga Alkitab berani memberi judul karena apa? Karena kanon Muratori dari abad kedua sudah ngomong itu, tahun 170. Papias muridnya Yohanes sudah ngomong itu pada abad pertama. Papiaslah yang mengatakan Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas, Injil keempat ditulis Yohanes anak Zebedius, adiknya Yakobus Zebedius, anaknya ibu namanya Salome. Itu kan jelas tulisan dari muridnya Rasul. Terkalahkan nggak dengan mazhab Tubingen dari Pangeran Diponegoro zamannya? Kalau Anda meragukan tulisan Bapak Gereja awal ini, berarti Anda harus menolak kepenulisan Injil dari 4 tadi. Gampang sekali. Nah, terus pertanyaannya, kenapa di sini kok ditulis inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yudas Thomas kembaran Kristus? Kenapa kata-kata rahasia? Para rasul kan punya murid. Check and recheck itu yang namanya successio apostolik. Jadi misalnya, saya ini nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno, diberi kata pengantar oleh Gus Dur tahun 2000 itu. 2 kali saya difasilitasi Gus Dur untuk ketemu sahabatnya Bung Karno di Tokyo, namanya Mr. Nakajima. Pulang ke Indonesia, saya selesaikan buku saya menghadap Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya menghadap Bang Sabam Sirait, yang waktu zaman Bung Karno berkuasa dia menjadi aktivis GMKI. Saya tanya, benar Bang Sabam, Bung Karno itu hafal Injil Yohanes pasal 1. Itu betul dalam bahasa Belanda, satu saksi mengatakan. Saya tanya Ibu Hartini, apa Ibu ayat yang dihafal oleh Bung Karno? Oh, Bung Karno sangat menghafal Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu salah satu ayat yang dihafal begini, Karmani wadikarasti mapalesu kedacana. Itu ungkapan Kresna pada Arjuna. Ayat ini yang dibaca jawaban dari doa Bung Karno ketika besok pagi mau bicara Pancasila. Wah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarnya Bathara Kresna, ya ini hebat ini. Ya kan? Itulah cara berpikirnya Bung Karno yang lintas agama. Tapi nyatanya Pancasila memberkahi banyak orang. Itu yang namanya passing over. Toh Bung Karno coming back kepada Islam. Ketika saya membaca banyak buku, banyak kitab, saya coming back kepada iman saya, kekristenan gitu. Ini cara berpikir Pancasila. Anda tidak disuruh menyamakan agama, tidak. Tetapi mengambil sesuatu yang inspiratif dalam soal-soal sosial. Soal-soal yang bukan teologis dari agama lain. Tidak ada masalah. Pak Bambang kan nggak pernah ketemu Bung Karno. Saya ketemu dengan Mr. Nakajima, pemimpin peta, pelatihnya Supriyadi, saksi sejarah. Saya ketemu dengan Ibu Hartini, istrinya Bung Karno. Saya ketemu dengan Cak Ruslan Abdul Ghani, juru bicaranya Bung Karno. Kurang apa? Tapi kalau kira-kira 16 abad setelah saya ngomong Bung Karno, Anda silakan tidak percaya. Yang saya tulis ini saksi-saksi hidupnya masih ada. Yang ditulis oleh Paulus, semua saksi hidup masih ada gitu loh. Nggak usah ngomong wahyu, karena wahyu itu keyakinan. Ini bukan sekedar keyakinan, ini pembuktian. Lanjut. Karena nggak bisa dicek and recheck tadi, rasul-rasul bertanya, ini ucapan Thomas persis sama dengan Injil Thomas ini, Injil Yudas dan Injil Thomas tadi. Inilah rahasia wahyu yang dikatakan oleh Yesus dalam percakapannya dengan Yudas seminggu sebelum kematiannya. Gimana ngeceknya? Dia sudah gantung diri. Dicari tokoh yang memang nggak bisa di cross check. Inilah Injil yang namanya Injil Thomas, Injil
Yudas, makanya ini nggak masuk lah. Memang waktu kanon ini belum ada kok. Itu yang dikatakan ada 200 itu yang mana? Orang kan ngomong mudah saja. Muridnya Thomas siapa namanya? Tadius. Tadius punya murid lagi namanya Agius. Ditanya, kamu dulu menginjil di mana? Oh, saya menginjil di sini. Pernah enggak gurumu mengajari? Mengajari apa? Ya entah itu dari gurumu Tadius, Tadius dari gurunya Thomas. Mengajari apa? Ini ada kitab namanya Injil Thomas. Kamu baca logia terakhir, percakapan terakhir. Yesus berkata, usirlah Maria Magdalena itu dari hadapanku, karena seorang perempuan tidak bisa masuk kerajaan Allah. Petrus mengatakan, guru, bagaimana supaya perempuan masuk dalam kerajaan Allah? Suruh dia jadi laki-laki dulu. Ini menjadi ayat LGBT ini, ya kan? Pernah nggak diajarkan seperti itu di Yesus? Oh, enggak pernah ada. Mungkin Thomas pernah diberi ajaran, enggak pernah itu. Saya kan guru, saya kan muridnya Rasul Thomas langsung. Saya enggak pernah diajari seperti itu. Untuk mengantisipasi itu dibuatlah ini. Inilah kata-kata rahasia. Oh, rahasia cuman dia yang dikasih tahu, kamu nggak dikasih tahu kok. Kan gampang toh. Thomas juga begitu kan. Inilah perkataan rahasia yang disampaikan oleh Thomas kembaran Kristus. Kan nggak ada cross checknya rahasia. Kalau sudah begini tidur saja kan, nggak ada teksnya. Inilah yang disebut Injil Gnostik, apalagi Injil Barnabas dari abad ke-16. Itu yang saya sebut the Gospel of Gumbale Mukio. Yang disebut Injil Barnabas itu abad ke-16, zaman VOC, Anda percaya itu loh. Saya kira itu dulu, terima kasih.